Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Media Pembelajaran ICT bersama saya Dr. Eko Risdianto. Pada materi kali ini saya akan membersamai rekan-rekan semua dalam belajar terkait dengan media pembelajaran ICT dari awal semester sampai akhir semester nanti. Apa itu media pembelajaran ICT? Media pembelajaran ICT adalah sebuah mata kuliah yang membahas terkait dengan pengetahuan bagaimana memanfaatkan berbagai media dengan banyak platform, bisa berupa alat, teknologi, perangkat lunak, dan platform-platform yang lain yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Media pembelajaran ICT memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti contohnya perangkat komputer, internet, kemudian perangkat mobile, perangkat lunak pembelajaran, dan konten-konten multimedia untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, dinamis, dan efektif. Baik, capaian pembelajaran media pembelajaran ICT diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan berbagai media, alat-alat dan terkait dengan teknologi, perangkat lunak dan platform, sehingga mahasiswa nanti dapat memberikan atau mendapatkan pengalaman pembelajaran yang interaktif, dinamis, dan efektif. Jadi kita akan belajar selama satu semester ini terkait dengan beberapa macam aplikasi, tools-tools yang berguna untuk membantu dalam proses pembelajaran. Baik, materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini? Jadi kita akan membaginya dari materi sebelum UTS seperti ini dan materi sesudah UTS. Nah, untuk materi sebelum UTS, jadi adik-adik mahasiswa nanti akan belajar di pertemuan satu ini terkait dengan pengantar media pembelajaran ICT. Kemudian pertemuan kedua adalah ragam media-media pembelajaran ICT, media-media ICT. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan otomatisasi, kemudian AI, dan juga aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Di pertemuan keempat kita akan membahas terkait dengan aplikasi terkait dengan Excel ya. Karena ini juga akan nanti dibutuhkan rekan-rekan semua adik-adik mahasiswa dalam kebutuhan dunia kerja nanti ke depan. Kemudian di materi pertemuan kelima kita akan belajar terkait dengan teknik-teknik presentasi yang dalam hal ini kita akan menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan yaitu dengan PowerPoint. Tentunya PowerPoint ini adalah sebagai salah satu bagian dari aplikasi untuk presentasi yang nanti kita akan bahas terkait dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan untuk presentasi. Kemudian di pertemuan ke-6 ya, di sini kita pertemuan ke-6 kita akan membahas terkait dengan aplikasi desain grafis ya. Salah satunya akan kita fokuskan adalah desain menggunakan aplikasi Photoshop. Tentunya teman-teman bisa, adik-adik semua nanti juga bisa menyajikan dengan aplikasi-aplikasi yang lain selain dengan Adobe Photoshop. Kemudian yang pertemuan ketujuh adalah bagaimana membuat bahan ajar elektronik ya menggunakan berbagai macam aplikasi yang nanti juga kita akan gunakan beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, materi 1 sampai 7 ini nanti akan dilanjutkan dengan sesi UTS. Untuk diketahui, desain mata kuliah ini adalah menggunakan model project based learning, jadi sehingga teman-teman nanti akan membuat beberapa project ya, project-project individu ataupun project kelompok yang nanti akan dipresentasikan. Baik, kita masuk ke materi setelah UTS. Jadi teman-teman atau rekan-rekan adik mahasiswa, pada pertemuan 9 kita akan belajar terkait dengan tutorial interaktif, bagaimana membuat tutorial interaktif menggunakan berbagai macam aplikasi. Tentunya adik-adik sebagai calon pendidik nantinya harus memiliki kemampuan dalam membuat pembelajaran lebih menarik dalam bentuk tutorial-tutorial interaktif. Kemudian pertemuan 10 kita akan belajar terkait dengan editing video. Nanti ada beberapa aplikasi editing video yang akan kita ajarkan dan juga rekan-rekan atau adik mahasiswa bisa gunakan aplikasi editing video yang sangat banyak yang nanti teman-teman adik-adik mahasiswa bisa pilih salah satunya. Kemudian untuk teknik publikasi akan kita lakukan di pertemuan 11, kemudian kita akan belajar tentang sistem cloud ya.
Kemudian ada pertemuan ke-13 adalah teknik untuk remote ya. Jadi kita kenapa penting belajar terkait dengan remote, karena di dunia kerja ke depan kita tidak lagi kita bekerja di onsite ya, kita bisa bekerja dimanapun tempatnya berada, dan sistem remote ini akan sangat penting untuk dibahas. Kemudian dilanjutkan dengan membuat weblog ya, website ataupun weblog yang nanti juga ini akan penting dimiliki oleh adik-adik semua terkait dengan kemampuan baik saat rekan-rekan semua masih duduk di kuliah ataupun nanti di dunia kerja. Karena semua informasi nanti akan terkait satu sama lain menggunakan jejaring internet ya, dengan koneksi internet yang nanti tersajikan dalam bentuk wadah page atau halaman-halaman website. Yang ini adik-adik mahasiswa harus juga memiliki kompetensi atau memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana membuat sebuah web, minimal menggunakan web blog. Kemudian yang ke-15 adalah learning management system. Jadi rekan-rekan, dari pengetahuan yang sudah dimiliki dari pertemuan 1 sampai 14, teman-teman sebagai pendidik harus memiliki kemampuan dalam menyajikan materi-materi yang diajarkan nanti ketika rekan-rekannya jadi pendidik dalam sebuah learning management system. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail dalam pertemuan-pertemuan berikutnya menggunakan LMS e-learning yang kita akan gunakan, dan nanti di akhir nanti ada ujian akhir semester.